Nah, sekarang anak-anak kelas 4, terutama kelas 4 SDN Kalangan Kota 1, selamat datang di channel Bapak, channel Dasar Guru. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas selanjutnya, mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan paragraf. Setelah kalian membaca teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya ini, maka kita akan mencari gagasan pokok yang terdapat di dalam paragraf. Pertama, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paragraf. Untuk itu, kita bahas satu persatu apa saja bagian-bagian atau unsur-unsur yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, yang paling atas ini namanya judul. Nah, ini namanya judul bacaan. Sementara paragraf atau ada juga yang menyebut dengan alinea, itu yang ini. Nah, ini adalah paragraf. Nah, cirinya biasanya ada tulisan agak menjorok ke dalam. Ini cirinya. Oke. Ada tulisan agak menjorok ke dalam. Ini ciri dari sebuah paragraf. Coba kita lihat. Artinya ada terdapat ini paragraf pertama. Nah, selanjutnya ini cirinya agak menjorok biasanya. Nah, ini adalah paragraf kedua. Nah, lalu selanjutnya ini lagi ada cirinya. Nah, ini adalah paragraf ketiga. Ini paragraf keempat. Dan ini paragraf terakhir, ini yang kelima. Nah, artinya kalian sudah membaca 5 paragraf teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya ini. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam paragraf. Ini tadi paragraf. Oke. Dalam paragraf ada yang terdapat, ada yang namanya kalimat. Kalimat. Oke. Kalimat ditandai dengan ini, titik. Oke. Jadi dalam paragraf ini ada terdapat, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya paragraf pertama ini terdapat 6 kalimat. Nah, jadi tadi sudah kita pahami bahwa dalam teks ini ada judul, dan ada paragraf. Lalu di dalam paragraf ada kalimat. Dalam paragraf ada kalimat. Di dalam kalimat ini kalimat. Nah, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, ini keempat, ini sampai titik dari sini sampai sini. Nah, sampai sini. Ini ada 1 kalimat, 2, 3, 4, 5, dan 6 kalimat tadi. Nah, dalam kalimat pertama itu ada yang namanya kata. Ini kata, ini adalah kumpulan dari beberapa suku kata. Ini kata pawai, ini kata budaya, ini kata sangat, ini namanya kata menarik, ini namanya kata. Jadi yang sudah kita pelajari, ada judul, ada paragraf, ada kalimat, ada kata. Selanjutnya kita akan memahami ada di dalam ini kata pawai, ini ada satu kata. Dalam pawai, kata pawai ini ada terdapat suku kata. Suku kata. Suku kata itu sekali poka. Coba kita baca pa dan wai.
lalu ini pa dan y, maka ada terdapat dua suku kata pa dan y. Budaya, coba kita baca sama-sama. Ada budaya, ini terdapat 3 suku kata. Ini terdapat 3 suku kata. Sementara pawai ada 2 suku kata. Sangat, sang dan at. Lalu sangat ini ada terdapat 2 suku kata. Menarik, me, na, dan rik. Ada me, nah, misalkan ada me, na, dan rik. Ini artinya ada 3 suku kata. Itu yang namanya suku kata. Di dalam kata dan suku kata itu sudah kita tahu semua, ada terdapat huruf. Nah, misalnya pawai ini ada 5 huruf. Ada huruf P, ada huruf A, ada W, ada A, dan ada I. Ini namanya huruf. Coba kita ulangi. Jadi dalam teks ini yang pertama ada terdapat huruf. Nah, lalu setelah huruf ada yang namanya suku kata. Nah, lalu ada yang namanya kata. Kata disusun akan menjadi sebuah kalimat. Maaf, anak tulisannya tidak bagus karena ini agak susah menggunakan alatnya. Dan yang keenam, tadi yang sudah kita pelajari ada paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, lalu ketika paragraf-paragraf dikumpul, ada di ini. Ada 1, 2, 3 sampai ada 5 paragraf ini, sehingga akan menjadi sebuah teks bacaan. Lalu jadilah namanya teks bacaan. Nah, mungkin bisa dipahami apa itu dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, dari beberapa kalimat itu ada yang dinamakan di dalam paragraf ini. Di dalam paragraf ini terdapat gagasan pokok. Terdapat gagasan pokok. Inilah yang akan kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama adalah kita cari yang mana kalimat pokok. Paling gampang Pak. Contohkan ini. Ini satu paragraf. Di sekolah kita. Coba bacakan. Sekolah SD Negeri Kanan Kota 1 memiliki halaman yang terdapat bermacam-macam tanaman. Di halaman sekolah ada tanaman pohon yang berbuah, buah kasturi, nah ini juga mangga dan sawo. Di sana juga terdapat tanaman yang berbunga seperti bunga kertas, bunga jarum, dan sebagainya. Tanaman lain juga ada, tidak berbuah dan berbunga seperti tanaman kuping gajah dan salah-salah. Yang mana kalimat utama? Kalimat utama itu sampai titik ini adalah kalimat. Nah, sampai titik. Kenapa alasannya? Karena di kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa di halaman itu terdapat macam-macam tanaman. Ada apa saja ini menjelaskan. Ada tanaman pohon, ada tanaman pohon yang berbuah, ada bunga, dan ada yang tidak berbuah dan tidak berbunga. Jadi kalimat selanjutnya cuma menjelaskan. Karena kalimat yang Bapak pilih ini, Bapak tandai ini merupakan kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, jadi langkah yang pertama untuk mencari gagasan pokok, ini kita cari. Untuk mencari gagasan pokok adalah mencari kalimat utama. Dari kalimat utama ini, sekolah SD Negeri Kanan Kota 1 memiliki halaman yang terdapat bermacam-macam tanaman. Ini kalimat utama. Bagaimana gagasan pokoknya? Tinggal kita simpulkan. Bagaimana gagasan itu atau ide atau pikiran kita
Jadi bisa kita singkat bahwa boleh kita rubah kalimatnya. Terdapat berbagai macam tanaman di halaman SD Negeri Kandangan Kota Satu. Jadi ini merupakan gagasan pokok. Nah, ini gagasan pokok. Bisa kita rubah. Di sini dibacaan yang telah kami baca. Nah, tugas kalianlah yang mencari gagasan pokok apa yang ada pada paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini akan kita kerjakan di tugas kelas. Mana ini pada tahap selanjutnya. Sekarang kalian sudah menonton video ini, bagaimana apa yang dimaksud dengan paragraf dan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Kalian sudah menonton videonya, sekarang boleh membaca materinya dan menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Sekian dari Bapak.